Oke, kali ini kita akan belajar menggunakan Google Slides atau bagaimana cara penggunaannya dari awal, bagaimana membukanya dan bagaimana cara menggunakannya. Yang akan kita buat nanti adalah kurang lebih seperti ini. Saya cari dulu. Go to Drive. Kita nanti akan buat seperti ini desainnya, atau terserah teman-teman. Penting penggunaan dari Google Slides ini sangat mudah dan tidak terlalu sulit. Nanti akan kita buat seperti ini tampilannya, dan atau nanti bebas nanti mau seperti apa kita buat tampilannya. Oke. Terus bagaimana cara penggunaan dan mengaksesnya? Ikuti terus video ini, jangan di skip ya. Oke. Penggunaannya bagaimana? Apa sebenarnya fungsi dari Google Slides ini ya? Fungsinya sangat banyak sekali ya. Jadi kalau di Microsoft itu ada namanya produknya PowerPoint seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi Google Slides itu kurang lebih sama fungsinya dengan yang biasa mungkin kita sudah biasa gunakan, seperti PowerPoint seperti ini. Intinya bisa kita membuat slides, bisa juga kita kompet atau ekspor menjadi macam-macam TV file ya. Diekspor bisa ke video, ke gambar, dan PDF juga nanti bisa. Bagaimana caranya nanti akan kita praktekkan sama-sama. Ini saya close dulu. Kita kembali ke topik awal tadi. Oke, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita buka Google Slides-nya. Bisa diketik langsung di sini Google Slides seperti ini, kemudian klik di sini, lalu klik go to slides. Nah, kita bisa langsung pilih di sini blank seperti ini, kita klik di sini. Atau cara yang kedua adalah bisa juga dengan kita, ini saya close dulu, di titik 9 ini Google Apps ini kita klik, kemudian pilih yang ini logo slide seperti ini. Atau cara yang ketiga bisa juga diketik di sini, nanti dia langsung membuat slides yang baru seperti itu ya. Jadi kita ketik di sini slides.new atau titik new seperti itu, kita enter. Nah, maka akan terbuka seperti ini, langsung menuju ke slides yang baru. Kemudian ini kita bagaimana cara menghapus yang teks-teks yang ada di dalam ini. Kita misalnya nggak gunakan, diklik di sini sampai ada segi 4 tanda panah ke atas dan ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Kemudian kita tekan delete di keyboard kita, tekan seperti ini. Atau bisa juga diklik kanan di sini, kemudian klik di delete, sama dihapus juga. Kemudian sampai kosong seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana cara menamai atau memberikan nama file pada slides ini. Klik di sini rename seperti ini, kita buat nama file kita apa. Contoh hari ini kita membuat pengenalan jaringan komputer seperti itu ya. Kita enter. Lalu langkah selanjutnya adalah ketika kita sudah buat ini, nanti kan agak kita tidak manajemen file kita, folder kita di dalam drive-nya, akan susah kita temukan nanti slides ini ketika kita ingin menggunakannya seperti itu. Jadi caranya adalah kita buat foldernya di sini, kita pindahkan file slides ini, kita klik di sini move, kemudian kalau sudah dibuat foldernya seperti ini kita tinggal pilih aja. Ini kalau belum, kita buat di sini klik new folder, kemudian buat nama filenya,
materi komputer seperti itu ya. Kalian klik di sini create folder, kemudian move to here. Oke, dia aku udah pindah seperti ini. Kemudian cara melihatnya sudah pindah apa belum, bagaimana? Kemudian di sini new tab, kemudian klik di sini, kemudian pilih drive. Lalu kita cari tadi folder yang kita buat tadi, materi komputer. Klik di sini. Nah, ini dia sudah pindah ke sini. Jadi nanti ketika kita mau buka ini lagi, kita tinggal akses saja tadi nama foldernya ini, materi komputer, sudah ada di sini semua. Jadi nanti kalau kita mau buat lagi slide presentasi yang baru, kita bisa juga gampangnya di sini. Klik kanan di sini, lalu pilih ini Google Slides, baru pilih blank seperti itu. Atau klik di sini new, pilih di sini, kemudian blank presentation. Oke, gampang ya, gampang. Oke, langkah selanjutnya fitur yang saya jelaskan adalah akses folder udah. Oke, themes. Bagaimana cara mengganti themes? Ini kan polos sekali ya. Caranya adalah pilih di sini change theme ini, kemudian scroll ke bawah, kita cari yang sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu ya. Mau seperti apa, kita cari mana yang bagus, terserah teman-teman ya. Oke, saya misalnya pilih ini, kita klik aja, nanti akan otomatis berganti di sini tampilannya seperti itu. Jika sudah, kita close di sini. Oke, langkah selanjutnya, fitur selanjutnya adalah bagaimana menambah slides yang baru di sini ya. Oke, sebelum saya buat slide baru, mungkin kita buat dulu di sini judulnya ya. Ini saya copy aja. Kemudian untuk nambah teks di sini bagaimana? Ini klik di sini text box, kemudian klik di sini. Oke, kita langsung paste. Oke, ini langsung kita mau besarkannya bisa juga seperti ini. Oh, harus di gini. Pilih di sini ada font size, kita klik sini. Atau mau diketik juga manual seperti ini, misalnya 50. Seperti itu bisa, kita tinggal sesuaikan. Kemudian perataannya, alignment ada juga di sini ya. Jadi teman-teman bisa juga menyesuaikan, sama hampir di PowerPoint dan atau Docs ya, atau Microsoft Word. Ini klik di sini, mau rata apa, rata tengah, rata kanan, rata apa seperti itu. Mungkin rata tengah. Kemudian ini kita nggak cocokkan saja. Dan seperti ini, mau ganti warnanya di mana? Seperti itu. Kita klik di sini, text color, kemudian pilih dan warna putih. Lebih terbaca ya. Nah, seperti itu. Ini judulnya. Kemudian, bagaimana untuk menambah slide yang baru di sini? Caranya bisa juga di cara pertama, klik tanda plus ini, new slide. Atau bisa juga dengan menggunakan shortcut di keyboard dengan saya misalnya tekan Ctrl M, dia akan bertambah seperti itu. Atau klik di sini juga boleh, atau right klik ke sini atau klik kanan maksudnya new slide. Sama ya, mana ya, cara pertama bisa ini klik, cara kedua bisa pakai Ctrl M di shortcut di keyboard, cara ketiga bisa klik kanan baru klik di sini new slide seperti itu. Oke. Kemudian bagaimana biar mengganti formatnya ya, apa namanya, layout dari slides-nya ini. Kita tidak mau seperti ini gitu. Caranya adalah bisa diklik di sini, di tanda arrow ini, tanda panah ke bawah ini, klik di sini. Kita pilih, ada muncul seperti ini. Apakah hanya title only, caption, section title and description, main point, title only, atau title slides. Terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Misalnya saya menggunakan yang ini, maka dia akan berganti bentuk. Atau mau diganti slide, kalau misalnya terlalu jauh ke sini bisa juga di sini, klik kanan di slide-nya, pilih apply layout, pilih di sini text title only seperti itu.
Oke. Kemudian saya hapus, ini saya hapus juga kontennya. Kemudian fitur selanjutnya, bagaimana memasukkan gambar di sini. Oke, caranya adalah klik di sini insert, kemudian image. Terserah teman-teman apakah gambar yang mau dimasukkan sudah ada di komputer. Kalau sudah ada, klik di sini, kemudian nanti tinggal cari gambar yang mau digunakan seperti itu ya. Kalau belum ada, biar lebih gampang, cari aja di internet ini, pilih yang search the web. Di sini, nah ini saya misalnya perangkat jaringan komputer, mungkin saya cari router. Oke, misalnya saya pilih yang ini. Oh, ini aja, bisa matikan. Kemudian klik insert, nanti akan pindah harusnya sini. Oke, setelah itu kita tinggal sesuaikan aja mau dimana kita letak, misalnya di sini, atau mau di crop juga boleh. Tinggal double klik di sini di tengah, kemudian tanda hitam ini tarik ke sini biar nggak terlalu lebar ya, supaya tidak mengganggu area yang lain. Udah, kita tinggal posisikan di sini. Udah, tinggal kita tambah di sini teksnya, misalnya router adalah perangkat jaringan bla 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 bla, seperti itu. Tinggal teman-teman isi seperti itu. Mungkin ini misalnya kita copy, kita paste di sini, paste, hanya di sini taruh sini, judulnya tadi apa, router. Ini kita ganti lebih besar lagi, kita kasih bold, kita kasih warnanya putih supaya lebih kontras. Itu taruh di tengah. Oke, itu cara untuk menambahkan gambar ya. Kemudian fitur selanjutnya adalah menambah video bagaimana. Oke, mungkin saya taruh dulu di sini slide baru, saya ganti dulu layoutnya, mungkin saya taruh yang seperti ini saya push. Oke, kita taruh sini misalnya satu video ya. Kita pergi juga ke menu insert, kemudian pilih yang video. Nah, kita langsung bisa masukkan dari YouTube ya. Kita cari aja di sini router, ada enggak ya? Kita cari router terbaik, contoh. Nah, misalnya ini kita pilih, kita insert. Nah, ini kan kecil nih, mau besarkannya gimana? Tinggal kita tarik ke sini, kita sesuaikan mau sebesar apa bentuknya. Ini kita geser. Nah, jika sudah, mungkin kita taruh di sini satu teks, mungkin tonton video di bawah ini tentang router. Kemudian kayak di sini bold, kemudian pilih putih lagi. Oke. Kemudian ketika kita slideshow kan nanti presentasi ini, kita pengennya jangan langsung jangan ada suaranya seperti itu ya, dan dia akan otomatis terputar, tetapi audionya kita hilangkan seperti itu. Kita tinggal klik di sini atau double klik. Kita klik di sini, format option, pilih format option, kemudian scroll ke bawah, kita cari yang ini, play on click, berarti dia hidup ketika klik, nanti di slide-nya baru udah hidup. Bagaimana biar dia otomatis
silakan di sini automatically. Kemudian bisa setting juga ya, mau dari menit ke berapa dia mau diputar seperti itu. Ini saya biarkan saja. Kemudian ini saya nggak pengen nanti ada audionya, nanti takut melanggar gitu. Ini saya klik di sini mute audio. Kemudian di sini ini biarkan saja, tidak perlu. Positionnya tidak perlu. Drop shadow ini untuk biar lebih ada shadow-shadownya di sampingnya. Ini nggak usah, teman-teman ya, sesuaikan. Oke, ini kita close. Jadi kalau misalnya kita play, ini bisa dari sini ya, bisa diklik dari sini, atau bisa juga di view baru slideshow, atau pakai shortcut di keyboard klik Ctrl plus F5. Ini kalau saya ini misalnya di sini saya play, atau di sini saya slideshow dulu. Oke, kemudian saya next. Nah, dia otomatis terputar kan, dan ini udah langsung di mute dia ini. Oke, seperti itu teman-teman, gampang kan? Oke, fitur selanjutnya adalah presenter view. Nah, ini fitur yang sangat keren yang saya suka di sini ya. Jadi kita gunakan presenter view itu banyak kali fungsinya seperti itu ya. Salah satunya adalah kita bisa menambah di sini notes, supaya kita nanti pada saat kita mempresentasikan ke audiens, kita tidak lupa kata-kata apa yang mau kita sampaikan seperti itu. Misalnya di sini sebelum cara dimulai, misalnya seperti itu ya, berikan ice breaking sekitar 2 menit. Oke, itu contohnya. Jadi ini catatan berfungsi untuk kita sebagai presenter atau membawa materi ini supaya tidak lupa, oh ini saya akan sampaikan nanti, seperti itu. Di slide ini jelaskan materi tentang router dan berikan demo gitu. Oke, boleh tambah yang lain. Kemudian di sini putar video ini untuk audiens apa ya, peserta, itu aja ya, untuk peserta lebih memahami materi presentasi ini. Oke, setelah itu udah kita buat sheet notesnya. Apa fitur selanjutnya? Oke, kita buat note, nanti ada times. Oke, setelah gitu kita tinggal slideshow kan. Di sini kita klik. Bagaimana melihat notes tadi? Kita klik di sini. Ini arahkan ke bawah ini mouse kita. Jadi kalau nggak diarahkan dia nggak muncul. Arahkan ke sini, ke sudut kiri. Ke sudut kiri di sini dia akan muncul seperti kotak seperti ini. Kemudian klik di titik 3 ini. Kemudian open speaker notes atau tekan S di keyboard, dia akan muncul nanti notes yang kita buat di slide tadi. Ini saya klik di sini. Nah, jadi misalnya kita suatu ngomong seperti itu, lupa kita apa mau disampaikan di slide pertama ini, maka dia akan muncul seperti ini, muncul kata-katanya, speaker notes seperti ini ya. Sebelum acara dimulai, berikan ice breaking sekitar 2 menit seperti itu. Nah, kemudian kita next slide, apalagi materi selanjutnya seperti itu. Dia juga akan muncul di sini. Jelaskan materi tentang router dan berikan demo. Dan selanjutnya putar video ini untuk peserta lebih memahami materi. Jadi setiap slide bisa kita berikan notes supaya kita ingat apa yang mau kita sampaikan seperti itu. Membantu presenter atau kita pembawa materi lebih memahami seperti itu. Oke, saya balik ke ini, ada waktu yang jalan ya. Jadi ini berfungsi untuk berapa lama kita sudah presentasi seperti itu.
Ini saya close. Ini saya balik ke awal lagi. Kemudian fitur selanjutnya di presenter view ini saya full screen dulu lagi, adalah ini yang lebih keren nih. Kita bisa meng-highlight materi yang sudah sampaikan, contoh ini. Jadi dia lebih fokus peserta kita ini. Kita klik di sini atau tekan L di keyboard. Jadi kita bisa menerangkan ketika kita ada kayak gini kan, ada apa namanya, ada laser-laser seperti ini atau penunjuk seperti ini. Peserta lebih fokus mana yang kita jelaskan seperti itu, kita arahkan seperti ini, dan ini akan muncul di peserta seperti itu. Jadi kita lebih mudah gitu. Jadi untuk menonaktifkan ini, kita tekan lagi di sini, klik di sini atau tekan L juga boleh, klik di sini. Fitur selanjutnya di presenter view yang mau saya jelaskan adalah tadi ini open notes juga udah, time baru yang apa namanya, highlight juga udah. Yang terakhir adalah kita juga bisa memberikan pertanyaan kepada audiens kita, peserta kita, atau mungkin siswa kita. Misalnya mereka ada yang mau ditanya terkait dengan materi yang sedang kita pelajari ini. Contoh ini, kita klik di sini more, kemudian pilih Q&A atau tekan A juga bisa. Kemudian klik di sini, maka akan muncul seperti ini. Kemudian klik di start new. Kemudian yang ini yang kita berikan kepada audiens kita atau siswa kita, linknya ini kita saya copy dulu, saya copy, kemudian saya buka tab baru, kemudian saya paste di sini, kemudian enter. Nah, misalnya peserta kita ada yang mau bertanya, tinggal diketik di sini. Jadi ketika nanti peserta mengetik pertanyaannya di sini, maka akan muncul di sini pertanyaan yang diketik oleh peserta itu akan muncul di sini. Kemudian saya contohkan ya, Pak, router apa yang paling baik untuk penggunaan di dalam outdoor saat ini? Apakah ada merek tertentu yang Bapak bisa rekomendasikan? Terima kasih. Oke, jadi ingat, dia maksimalnya itu ada 300 ya, 300 karakter. Lebih dari situ nanti nggak bisa. Oke, sekarang saya submit. Oke, muncul di sini. Apakah muncul pertanyaannya di sini? Nah, seperti itu ya. Jadi ini saya balik di sini. Ketika sudah muncul sesi tanya jawab, si pembawa materi atau narasumber atau guru yang membawakan materi ini mau dijawab langsung di sini atau dijawab secara verbal ya. Jadi kalau di sini nggak ada nggak ada untuk teks untuk jawab. Sekarang kita tinggal tampilkan ke slides ini, tinggal klik di sini present. Maka akan muncul di sini. Balik lagi ke belakang. Jadi pertanyaan dari saya ulang lagi, saya present lagi, bisa langsung muncul di sini. Jadi peserta bisa langsung menjawab, jadi guru atau narasumber bisa langsung menjawab di sini secara verbal kepada siswa atau peserta yang bertanya. Seperti itu ya. Sangat keren ini menurut saya untuk kita gunakan fiturnya. Jadi fitur ini tidak ada di aplikasi lain,
misalnya PowerPoint yang langsung seperti ini, bisa langsung ada sisi tancapnya. Biasanya pakai misalnya kalau di aplikasi lain harus pakai web base tambahan seperti itu. Ini langsung ada langsung di Google Slide-nya. Tinggal kasih linknya ini ke peserta, langsung bisa mengajukan pertanyaan yang ingin diajukan seperti itu. Oke, kemudian fitur selanjutnya adalah version history. Ini saya minimize dulu. Version history itu adalah fungsinya, ini saya klik di sini, pergi ke file, kemudian klik di sini version history, kemudian name current version. Jadi ini misalnya saya buat ini, hari ini tanggal berapa ya, 20 April, jaringan komputer, ini saya buat sini 20.04.2023 seperti itu. Kita buat nama seperti ini, kemudian kita klik save. Jadi fungsinya ini adalah version ini ketika nanti kita membagikan slide ini, misalnya kita mau berkolaborasi dengan guru lain atau mungkin bahkan dengan siswa kita juga, ketika kita sudah buat version hari ini, suatu saat mungkin nanti slide-nya diubah-ubah, mau kita balik lagi ke versi yang terakhir, bisa kita kembalikan nanti slide-nya seperti itu. Jadi itu fungsinya version history. Kita klik di sini save. Oke. Nanti ketika kita ingin mengubah-ubah, nanti kita bisa lihat seperti itu versionnya. Oke. Fitur selanjutnya adalah publish to web. Oke. Ini juga sangat keren ya. Jadi publish to web ini, nanti slide ini bisa kita bagi-bagikan kepada peserta kita, kepada siswa kita, dan dia bisa berputar secara otomatis, semacam slideshow gitu ya, tanpa dia klik seperti itu. Caranya gimana? Klik file, kemudian di submenu share ini, kemudian klik publish to web. Kemudian di link ini bisa juga di embedded. Ini fungsinya bisa kita letakkan nanti misal di website kita linknya, dan bisa diputar otomatis. Ini saya pilih yang ini, link auto advance slides. Ini artinya nanti ketika kita sudah bagikan slide-nya, jadi nanti per slide itu ini defaultnya 3 detik akan berpindah ke slide seterusnya seperti itu. Misalnya saya ubah kayak per 5 detik akan pindah ke slide selanjutnya. Kemudian ini ada start slideshow as soon as the player load. Jadi bisa dimulai segera ketika kita membuka linknya seperti ini. Ini saya klik juga. Nah, ini restart slideshow after the last slide. Jadi setelah slide terakhir, maka akan balik ke slide yang pertama gitu. Oke, ini klik di sini publish, kemudian oke. Nanti akan ada link. Nah, ini linknya, ini kita copy dan saya coba kita paste di sini. Seperti apa bentuknya? Kita enter. We are sorry, this document is not published. Apa maksudnya? Kita balik lagi sini. Harus mungkin ada pilihan di bawah ini ya. Ini terhalangi. Udah. Harusnya sudah muncul ya. Ini saya coba copy lagi. Control copy, kemudian paste. Sudah. Jadi per 5 detik nanti dia harusnya akan berpindah ke slide gitu. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5. Gitu dia akan berpindah otomatis. Jadi siswa kita atau
peserta kita ngikuti mungkin kegiatan kita atau seminar kita, bisa kita bagikan seperti ini ya. Ini bisa di download nggak? Ini ada pilihan downloadnya nggak ya? Oh enggak. Oke, itu dia ya untuk publish to web seperti itu. Jadi bisa diputar. Kemudian ini saya close. Fitur selanjutnya adalah setelah kita buat presentasi ini, kita juga bisa mendownload kayak versi PowerPoint seperti itu, kerennya ya. Jadi Google Slides to PPT seperti itu, PowerPoint. Klik di sini file, kemudian download. Kemudian klik di sini, ada banyak jenis yang mau kita bisa konversi atau convert ke berbagai tipe jenis file. Ada PPT, PowerPoint, ODP, PDF, TXT juga bisa. Ini kayak gambar sendiri juga bisa, JPEG, PNG atau SVG. Ini yang vektor ya. Jadi artinya vektor ini mau sebesar apapun nanti kita resize, bisa dia tidak pecah seperti itu. Itu kerennya. Mungkin saya akan coba dulu ini, misalnya saya tunjukkan ya, saya tahu. Nanti teman-teman bisa coba semua ini ya. Kita klik di sini PPT, dia akan terdownload. Kemudian saya coba buka di sini, klik di sini, kita tunggu. Nah, sama kan tampilannya kan, sama seperti yang di Google Slide tadi. Jadi setelah kita buat di Google Slide, kita edit ini bisa juga, ini diedit di PowerPoint bisa. Nah, bisa ya. Oke, gampang lah, gampang ya. Kemudian fitur selanjutnya, udah habis. Oke, teman-teman, Google Slides ini teman-teman bisa menggunakannya di berbagai apapun. Misalnya kita membuat materi modul ajar atau presentasi mungkin yang mendadak, dan tidak se-fleksibel PowerPoint ya. Jadi PowerPoint itu harus bisa digunakan hanya offline seperti itu. Tetapi Google Slides ini bisa kita gunakan secara online, dan bisa kita bawa kemana-mana. Yang syaratnya adalah harus ada koneksi internet. Ya iyalah, kalau nggak ada internetnya gimana mau aksesnya, seperti itu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti tutorial selanjutnya tentang Google Slides akan ada di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.